Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Wa ba'd, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya, dan alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kembali melanjutkan majelis kita, yaitu tahsil ilmi syar'i. Dan alhamdulillah hari ini kita masih melanjutkan membaca kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, belajar kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Salat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kepada kita semua, agar kita semua bisa terus senantiasa istiqomah menjalankan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kemarin sudah masuk ke pembahasan al-mustasna, yaitu pengecualian. Kemarin kita juga sudah menjelaskan keadaan-keadaan al-mustasna yang jatuh setelah alat istisna berupa illah, yang mana ada 3 keadaan kemarin. Yang pertama adalah wajib nasab, yang ketika kalamnya positif, seperti contohnya akaltul fawakiha ilat tufah. Yang kedua, boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu, yang dikecualikan darinya jika kalamnya negatif dan disebutkan al-mustasna minhunya. Contoh, maqama ahadun illa zaidan. Atau boleh kita katakan maqama ahadun illa zaidun. Yang ketiga, dibaca menurut jabatannya, menurut kedudukannya pada i'rab apabila kalamnya negatif dan mustasna minhu tidak disebutkan. Contoh, maqama illa zaidun, ma qultu illal haqqa, ma darabtuhu illa darban khafifan. Kemudian kita melanjutkan al-mustasna atau yang dikecualikan dengan ghaira atau siwa. Dengan ghaira atau siwa, maka hukumnya selalu jar sebagai mudhafun ilaih. Selalu jar sebagai mudhafun ilaih. Sedangkan i'rab lafaz ghaira dan siwa, maka seperti hukum al-mustasna dengan illah. Kalau kemarin itu kan alat istisna ada ila, ghaira, siwa, ada, hasya, sama khala. Kemarin kita sudah membahas yang alat istisna ila. Sekarang kita akan membahas alat istisna yang ghaira dan siwa. Nah, isim yang jatuh setelah alat istisna ghaira dan siwa, maka dia senantiasa majrur, selalu jar. Contoh di situ, qama ar-rijalu ghaira zaidin. Zaidin itu adalah al-mustasna yang jatuh setelah ghaira, tapi dia majrur karena mudhafun ilaih.
Atau contoh yang maqamar rijalu ghairu Zaidin. Zaidin masih tetap majrur. Kita bikin contohnya. Qamar rijalu ghaira Zaidin. Ma qama ar-rijalu ghaira Zaidin. Waalaikumsalam warahmatullah. Maqama ghairu Zaidin. Nah, kalau kita pakai yang kemarin, maka ghairu di sini adalah alat istisna. Adatul istisna. Zaid adalah mustasna. Mana mustasna minhunya? Ar-rijalu mustasna minhu. Nah, ini adalah contoh penggunaan alat istisna ghair. Nah, untuk alat istisna ghair, ghairu dan ghaira dan siwa itu dia adalah isim. Dia adalah isim. Sementara kemarin illa itu adalah huruf. Kalau yang ghaira dan siwa maka dia adalah isim. Artinya sama, kecuali. Sehingga isim yang jatuh setelah ghaira itu jadi mudhafun ilaih. Jadi ghair di sini mudhaf, Zaidin jadi mudhafun ilaih. Majrur. Makanya gimana pun contohnya Zaidnya selalu majrur. Maqama rijalu ghaira Zaidin majrur sebagai mudhafun ilaih. Maqama rijalu ghaira Zaidin. Zaidinnya tetap majrur karena dia jadi mudhafun ilaih. Maqama ghairu Zaidin. Tidak ada yang berdiri kecuali hanya Zaid. Zaidin juga majrur. Jadi gimana pun bentuk kalamnya, al-mustasna yang jatuh setelah ghaira maka dia jadi majrur sebagai mudhafun ilaih. Sampai sini paham? Sama juga dengan siwa. Mana penghapusnya kemarin ya?
Hmm? Dengan ilah. Nanti akan kita jelaskan. Oke. Selanjutnya fahima. Fahima at-tullabu illa aliyan. Semua siswa memahami pelajaran kecuali cuma Ali yang masih belum paham. Kemudian ma fahima at-tullabu, tidak ada siswa yang paham pelajarannya ila, kok ila sih? Kita pakai siwa ya? Kok ila? Siwa aliyin. Siwa aliyin. Siwa aliyin. Ma fahimat tulabu siwa, tidak, siswa tidak ada yang bisa memahaminya kecuali hanya Ali. Siwa aliyin. Ma fahima siwa aliyin. Siwa di sini adalah isim dan dia sebagai adatul istisna. Dan al-mustasna yang jatuh setelah siwa, maka dia harokatnya selalu kasroh, i'rabnya selalu majrur, ya kan? Ini juga majrur karena semuanya jadi mudhofun ilaih. Siwanya jadi mudhof. Mohon insyaallah. Berarti yang dikecualikan itu selalu majrur, gimana pun bentuk kalamnya. Kalau sudah, sekarang kita bahas ghaira dan siwanya. Ghaira dan siwa. Di situ penulis mengatakan sedang i'rabnya yaitu i'rab lafaz ghair dan siwa seperti hukum al-mustasna dengan ilah. Kemarin waktu kita belajar mustasna dengan ilah, kita mengatakan maqama ila Zaidun, atau yang di atas akaltul fawakiha ilat tufaha. Kemudian maqama ahadun ila Zaidan atau maqama ahadun ila Zaidun. Kemudian contoh yang terakhir maqama ila Zaidun. Nah, al-mustasna yang jatuh setelah ila itu bisa nasab, bisa juga nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu, atau yang ketiga dia sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat sesuai dengan jabatannya. Nah, untuk kasus ghaira dan siwa yang mengalami tiga keadaan itu adalah ghaira dan siwanya. Jadi bukan mustasnanya. Jadi ghaira ini bisa kita baca ghaira, atau di sini bisa jadi ghairu, atau di sini bisa dua, bisa ghaira atau ghairu. Contoh yang pertama, qamar rijalu ghaira Zaidin. Kalimatnya positif, mustasna minhunya disebutkan
maka ghaira wajib nasab. Jadi yang nasab itu ghairanya bukan si zaidnya. Zaidnya tetap majrur. Yang nasab itu adalah ghairanya. Contoh yang kedua, maqamar rijalu ghaira zaidin, sebagai di i'rab nasab mengikuti mustasna. Atau boleh kita katakan maqamar rijalu ghairu zaidin. Ghairu zaidin. Kenapa? Karena ghairu dia sebagai badal dari rijal. Jadi untuk contoh yang kedua, dia ikut ke keadaan mustasna setelah ilah yang kedua, yang boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Kemudian maqama ghairu zaidin. Kalamnya negatif, mustasna minhu tidak disebutkan, maka ghairu dia marfu' sebagai fa'il dari qoma. Nah, sampai sini paham? Jadi kalau yang ghaira dan siwa, yang berubah harokatnya itu adalah ghaira dan siwanya, bukan isim yang dikecualikan atau mustasnanya. Kemudian gimana kalau yang siwa? Untuk kasus yang siwa, apapun keadaan kalamnya, ya bentuknya tetap seperti ini. Karena siwa ini adalah isim maksur. Siwa isim maksur diakhiri dengan alif, sebelumnya fathah. Dan isim maksur itu di-i'rab dengan i'rab muqaddarah. Jadi di sini fahimat tulabu siwa aliyin. Berarti di sini fathah muqaddarah. Berarti dia siwa mansub dengan fathah muqaddarah. Fahimat tulabu siwa aliyin. Di sini ada dua dia berarti ya. Bisa fathah atau dhammah muqaddarah. Ma fahimatulabu siwa aliyin. Kemudian ma fahima siwa aliyin, di sini dia berarti dhammah muqaddarah. Nah, paham ya? Jadi ghaira dan siwa adalah isim. Isim yang jatuh setelah ghaira dan siwa jadi mudhofun ilaih, jadi selamanya majrur. Adapun ghaira dan siwanya dia mengikuti i'rab mustasna dengan ilah. Bisa wajib nasab ketika kalimatnya positif, atau boleh nasab ketika kalimatnya negatif dan mustasna minhunya disebutkan. Wajib boleh nasab atau mengikuti i'rab mustasna minhu. Dan yang ketiga, dibaca menurut jabatannya atau kedudukannya di dalam kalam. Ketika kalimatnya negatif dan mustasna minhunya tidak disebutkan. Di situ contohnya qamar rijalu ghaira zaidin. Maqamar rijalu ghairu zaidin, atau maqama ghairu zaidin. Kemudian selanjutnya adalah al-mustasna dengan khola, ada, dan hasya.
Al-mustasna atau yang dikecualikan dengan menggunakan alat istisna khala, ada, hasya, boleh atau bebas. Maksudnya dia memiliki dua hukum dan kita bebas mau milih hukum yang mana. Artinya nggak ada syarat-syaratnya kayak yang di atas. Yang pertama, dia nasab sebagai maf'ulun bih apabila ketiganya yaitu khala, ada, dan hasya dianggap sebagai fi'il. Yang kedua, jer apabila ketiganya dianggap sebagai huruf jer. Mana? Contoh di situ penulisnya mengatakan ada ta'iratu, ada ta'iratan. Ada ta'iratu, ada ta'iratan. Pesawat-pesawat telah kembali kecuali satu pesawat. Di situ ta'iratan sebagai maf'ulun bih dari mana? Dari ada. Karena kalimat ada itu dianggap sebagai fi'il. Fi'il jamid ya, fi'il yang tidak bisa berubah kedudukannya, cuma ya bentuknya cuma madi. Enggak bisa jadi mudhari, enggak bisa jadi amr. Atau contoh yang kedua, adatit ta'iratu, ada ta'iratin. Ada ta'iratin. Ta'iratin sebagai isim majrur. Kenapa? Karena ada di situ dianggap sebagai huruf jar. Dan kita bebas mau milih yang mana. Mau kita baca ada ta'iratu, ada ta'iratan, maka benar bacaannya. Mau kita baca ada ta'iratu, ada ta'iratin juga benar, enggak ada masalah. Contoh misal
Kharajatul labu khala Muhammadan. Kharajatul labu khala Muhammadan. Muhammadan sebagai maf'ulun bih. Dia sebagai maf'ulun bih. Dan ini dianggap sebagai fi'il madi. Kharajatul labu khala Muhammadan. Semua siswa telah keluar kecuali Muhammad. Kharajatul labu khala Muhammadin. Khala sebagai huruf jar. Huruf jar sehingga Muhammad sebagai isim majrur. Jalasat at-talibatu hasya talibatan sebagai maf'ulun bih, hasya fi'il madi. Jalasat talibatu hasya talibatin. Hasya sebagai huruf jar dan talibatin majrur, isim majrur. Paham ya? Jadi untuk yang ada, khala, hasya, kita bebas mau dibaca nasab setelahnya sebagai maf'ulun bih atau dibaca kasroh. Tinggal hasya, khala dan ada itu kita anggap sebagai apa? Kalau kita anggap sebagai fi'il maka dia majrur, mansub sebagai maf'ulun bih. Kalau dia huruf jar berarti setelahnya itu majrur. Dan dengan ini berarti kita sudah menyelesaikan pembahasan al-mustasna. Dan sekali lagi untuk kaidah mustasna tentu ini perlu banyak latihan, perlu banyak baca kitab untuk membiasakannya. Untuk yang ghair dan siwa sendiri ada beberapa keadaan sebenarnya yang tidak disebutkan sama penulis di sini. Kita juga tidak sebutkan, insya Allah nanti akan kita bahas kalau sudah bahas kitab selanjutnya, yaitu keadaan-keadaan lain dari ghair dan siwa. Itulah mustasna, yaitu yang dikecualikan, yaitu isim nasab yang jatuh setelah adawatul istisna, jatuh setelah alat-alat istisna, alat-alat pengecualian. Dan alat pengecualian itu ada 5 dan secara umum berarti dia terbagi menjadi 3. Ada satu alat yang dia mutlak huruf. Mutlak sebagai huruf yaitu ilah. Kemudian ada 2 alat yang dia isim, yaitu ghaira dan siwa. Kemudian ada 3 alat yang dia bisa jadi fi'il atau bisa jadi huruf jar, yaitu ada, hasya dan khala. Dan untuk setiap fungsi dan juga keadaan dari masing-masing alatnya sudah kita jelaskan. Dan kalau kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu al-munada. Untuk yang al-munada insya Allah gampang lah. Munada, apa itu munada? Rumusnya adalah huruf dal. Ialah isim yang jatuh setelah alat panggilan. Berarti al-munada artinya yang dipanggil. Al-munada artinya yang dipanggil. Adapun macamnya, maka alat panggilan atau huruf nida ada 3. Di situ ada ya, ada a, ada aya. A biasanya digunakan untuk yang dekat, sementara ya dan aya biasanya digunakan untuk yang jauh, untuk memanggil yang
yang jauh. Selanjutnya adalah hukum al-munada. Nah, hukum munada. Munada hukumnya ada dua. Yang pertama adalah dia nasab. Hukum i'rabnya dia nasab. Dan ini adalah hukum asalnya. Kapan dia nasab? Ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama, munada mudhof. Munada mudhof. Apa itu munada mudhof? Yaitu isim yang dipanggil, tapi isim tersebut bersambung dengan isim lain. Itu namanya munada mudhof. Contohnya, nama kayak Abdullah. Karena kata Abdullah itu terbagi menjadi dua. Ada kata abdun, ada lafzul jalalah Allah. Jadinya Abdullah. Atau kata Abdurrahman, Abdul Aziz. Maka kalau ada huruf nidanya, maka dibacanya ya Abdullah. Huruf ya Abdullah. Kita tulis. Munada mudhof. Contoh ya Abdullah. Atau ya talibal ilmi. Ya Abdullah, ya talibal ilmi. Nah, ya Abdullah. Ya di sini adalah huruf panggilan ya. Ini namanya harfun nida. Huruf panggilan. Abdullah munada. Nah, akan tetapi Abdullah di sini dia selain jadi munada, dia juga mudhof. Mudhof kemana? Lafzul jalalah Allah. Berarti ini adalah mudhof. Ini adalah mudhofun ilaih. Nah, karena Abdullah ini dia mudhofnya ke lafzul jalalah Allah dan dia jadi munada, maka wajib nasab. Wajib nasab. Contoh yang kedua, ya talibal ilmi. Wahai penuntut ilmu. Ya harfun nida. Taliba munada yang dipanggil. Talibal ilmi mudhof bersambung kepada al-ilmi. Al-ilmi berarti mudhofun ilaih.
Ya talibal ilmi, berarti talibal ilmi wajib mansub. Karena dia adalah munadamu mudhaf. Munada yang bersambung dengan isim lain. Mahum ya? Ada yang mau bikin contoh? Ustaz. Contoh. Ya karimal akhlak. Ya itu yang sore-sore kan. Ya karimal akhlaqi. Ya karimal akhlaq. Ya harfun nida. Karima munada. Al akhlaq karima dia mudhaf. Al akhlaq mudhafun ilaih. Ya karimal akhlaqi, wahai orang yang akhlaknya mulia. Ya harisal bait, wahai penjaga rumah. Ya harfun nida. Harisa munada. Al-baiti harisa mudhaf, al-baiti mudhafun ilaih. Wahai penjaga rumah. Nah, karena karimal akhlak adalah munada yang mudhaf yang bersambung dengan isim lain, berarti dia harus nasab. Ya jalisal bait, dia adalah munada yang mudhaf atau bersambung dengan isim lain, berarti harisa wajib nasab. Contoh lagi apa? Ya Umma Abdillah, wahai Ummu Abdillah. Tuh. Ya Umma Abdillah. Ya Aba siapa? Aba Bakrin. Jadi ketika kita manggil pakai kunyah, pakai iya huruf nida, berarti jangan dipanggil ya Ummu Abdillah, salah. Berarti ya Umma Abdillah. Umma nasab karena dia adalah munada yang mudhaf. Munada dan dia mudhaf ke Abdillah. Ya Aba Bakrin, dia nasab dengan tanda alif. Karena dia adalah al-asma al-khamsah yang tanda nasabnya dengan alif. Dia munada yang bersambung dengan kata bakar. Sama ya Aba Hurairah, ya Ibna Mas'ud. Ya Ibna Mas'udin. Wahai Ibn Mas'ud. Ibn di sini dia munada dan dia mudhaf ke Mas'ud. Sampai sini paham? Alhamdulillah.
Kemudian yang selanjutnya adalah munada syabihun bil mudhaf. Iki rada angel sing iki. Bismillah. Syabih itu artinya menyerupai. Yaitu munada yang dia menyerupai mudhaf. Nah, kalau yang pertama munada mudhaf. Kalau yang ini syabih bil mudhaf. Yang menyerupai yang pertama, menyerupai mudhaf. Artinya dia ini sebenarnya tidak mudhaf, tapi susunan kalimatnya seakan-akan dia ini adalah mudhaf. Cuman bedanya kalau yang pertama yaitu munada mudhaf, isim yang jatuh setelah munada mudhaf itu selalu kasrah atau selalu majrur. Kayak contoh, ya Abdullah hi, ya talibal ilmi, ya kan? Ya karimal akhlaqi. Selalu majrur. Adapun yang syabihan bil mudhaf, isim yang jatuh setelah munada syabih bil mudhaf, dia kedudukannya menyesuaikan dengan amil atau dengan amil itu penyebab i'rab ya, penyebab perubahan i'rab. Sesuai dengan amal kok amil. Sesuai dengan amalan dari munada syabih bil mudhaf itu sendiri. Jadi kalau munada syabih bil mudhafnya itu butuh maf'ulun bih, berarti isim setelahnya jadi maf'ulun bih. Kalau munada syabih bil mudhafnya butuh fa'il, berarti dia jadi fa'il. Kalau munada syabih bil mudhafnya butuh naibul fa'il, berarti yang setelahnya jadi naibul fa'il, tergantung dengan keadaan dari munada syabih bil mudhafnya sendiri. Berarti dia bermakna fi'il. Contoh di situ, ya tali'an jabalan anzil. Wahai pendaki gunung, turunlah. Tuh. Dari sisi makna mirip seperti mudhaf ya. Cuman bedanya yang tolian itu kan dia seharusnya mudhaf ke kata jabalan. Tapi di situ dia nggak dibuat mudhaf. Di situ dua kalimat yang terpisah sebenarnya. Tolian itu artinya mendaki. Gunung itu yang didaki. Berarti gunungnya jadi maf'ulun bih. Ya hamilan haqibatan hamro'a ta'ala. Wahai orang yang sedang membawa tas berwarna merah, maka kemarilah. Hamilan syabih munada syabih bil mudhaf. Haqibatan maf'ulun bih. Kenapa? Karena hamilan artinya membawa. Berarti dia butuh maf'ulun bih objek. Berarti hakibatan sebagai objek dari kata hamilan. Berarti dari sini ada isim yang dia bermakna fi'il. Jadi atau maf'ulun bih atau objek itu enggak melulu jatuh setelah fi'il. Ada yang jatuh setelah isim. Karena tolian, hamilan semuanya adalah isim. Contoh. Sekarang kita bikin contoh yang dia butuh fa'il.
Al ya kariman akhlaquhu. Ya kariman akhlaquhu. Atau ya jalisan abuhu. Ya kariman akhlaquhu ya jalisan abuhu. Ya kariman akhlaku. Kariman artinya apa? Mulia. Wahai orang yang akhlaknya mulia. Yang mulia itu apanya? Akhlaknya. Sehingga akhlak jadi fa'il. Dia jadi fa'il dari kariman. Ya jalisan abuhu. Wahai orang yang bapaknya sedang duduk. Yang duduk siapa? Bapaknya. Berarti bapaknya sebagai apa? Fa'il. Dari jalisan. Paham ya? Coba menyesuaikan. Kemudian selanjutnya yang contoh syabih bil mudhaf yang dia butuh naibul fa'il. Contoh ya madruban. Ra'suhu. Ya madruban ra'suhu. Wahai orang yang kepalanya dipukul. Madrub itu isim maf'ul. Isim maf'ul ketika dijadikan fi'il berarti jadinya fi'il mabni lil majhul. Sehingga ra'su jadinya naib fa'il. Naibul fa'il. Ya madruban ra'su. Wahai orang yang kepalanya dipukul. Atau ya makruhan sulukuhu. Sulukuhu. Ya makruhan sulukuhu. Wahai orang yang perangainya dibenci. Yang dibenci perangainya, bukan orangnya. Ya makruhan sulukuhu. Wahai orang yang perangainya dibenci. Makruh isim maf'ul. Berarti dia jadinya mabni lil majhul. Sulukuhu jadi naib fa'il. Jadi kalau munadaknya itu adalah berbentuk isim fa'il yang dia muta'addi butuh objek, berarti setelahnya pasti objek. Kayak tadi, ya toli'an jabalan, ya hamilan batan. Karena toli'an itu isim fa'il dari tola ayatku yang artinya mendaki. Ya hamilan fa'il dari hamala ya milu yang artinya membawa. Kalau yang jadi munada itu adalah sifat musyabbihah bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Contohnya kariman. Maka dia butuhnya yang setelahnya jadi fa'il. Ya jalisan abu, atau dia isim fa'il tapi fi'ilnya lazim. Jalisan fi'ilnya apa? Jalasa ya jelisu lazim. Berarti dia butuh fa'il. Kalau dia berbentuk isim maf'ul berarti
setelahnya jadi naibul fa'il. Nah, itulah syabihan bil mudhaf. Dan syabihan bil mudhaf ketika ketemu dengan alat nida, harfun nida, maka dia nasab, ya kariman, ya jalisan, ya matruban, ya makruhan. Berarti kita nggak boleh ngomong ya karimun akhlaquhu, ya jalisun abuhu, nggak boleh. Harus nasab. Yang terakhir kita selesaikan pembahasan sampai sini, yaitu munada nakirah ghair maksudah. Munada nakirah dan tidak dituju. Itu ghair maksudah. Ghair maksudah tidak dituju. Munada nakirah yang ghair maksudah. Oke. Maksudnya adalah, contoh di situ, ya rajulan anqizni, wahai laki-laki tolong aku. Nah, ketika dia mengatakan rajulan di situ nakirah. Dan dengan kata rajulan itu, dia tidak memaksudkan siapapun. Yang penting laki-laki, mau kenal nggak kenal, yang penting dia laki-laki. Nah, itu maksudnya ghair maksudah. Orangnya itu belum ditentukan. Artinya panggilan itu jadinya umum. Yang penting laki-laki boleh. Wahai laki-laki tolong aku, siapapun dia, mau dia kenal nggak kenal, mau muslim mau kafir, yang penting dia laki-laki, kalau bisa tolong saya. Nah, gitu maksudnya. Ghair maksudah. Nah, untuk memahami itu maka kita ambil yang munada nakirah maksudah yang ada pada pembahasan yang kedua. Kebalikan dari nakirah ghair maksudah adalah munada nakirah maksudah. Apa itu munada nakirah maksudah? Adalah munada yang dia sudah dituju, maksudnya orangnya sudah ditentukan atau yang dipanggil itu sudah ditentukan. Meskipun sejatinya kita mungkin nggak kenal sama orangnya. Makanya dipanggilnya nakirah. Contoh, kita di sekolah nih, ada guru baru masuk ke kelas, baru ngajar hari itu dan belum kenal dengan anak-anak yang ada di kelas. Kemudian ada salah satu murid yang ribut di pojok belakang. Kemudian dia mengatakan, ya tolibu. Nakirah kan? Nggak ada alif lamnya. Tapi ketika dia mengatakan ya tolib meskipun nakirah, sudah ada satu anak yang dituju. Nah, itu namanya ghair munada nakirah maksudah. Tapi kalau ya taliban munada ghair maksudah, berarti muridnya di situ ribut semua misalkan, maka gurunya mengatakan ya taliban, itu panggilannya jadi umum. Paham ya? Jadi munada nakirah ghair maksudah, isimnya nakirah dan dia sifatnya umum. Sementara munada nakirah maksudah yang dipanggil nakirah karena kita belum kenal dengan orangnya, belum tahu spesifikasinya, tapi sudah khusus, ada yang dituju. Paham ya? Nah, untuk yang munada nakirah ghair maksudah, maka dia sama seperti yang munada mudhaf maupun syabih bil mudhaf, maka dia hukumnya nasab. Kayak contoh di situ, ya rajulan anqidni, wahai laki-laki siapapun dia, tolonglah saya. Atau misal ya taliban khudz al-umamah al-kumamata. Ya taliban khudz al-umamah, wahai murid tolong ambil sampah
sampahnya, tolong dipungut, dibuang. Nah, ketika kita mengatakan ya toliban, berarti ya terserah siapapun yang mau mungut, yang penting dia adalah seorang murid. Mohon ya. Itu dia. Adapun untuk yang munada nakiro maksudah akan kita bahas pertemuan selanjutnya insyaallah. Karena nanti dia beda hukum. Kita akhiri sampai sini dulu untuk pembahasan munada. Insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas munada yang mabni. Kalau yang tadi dia mu'rab semua. Kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.